terkait dengan konsep BUMD yang pernah Pak Lukman sampaikan, kira-kira seperti apa nanti kalau ke depannya seandainya Bapak jadi pemimpin? Jadi BUMD ini nanti bisa mendatangkan daya serap tenaga untuk bisa nanti ikut bekerja di dalamnya, bekerja sama juga dengan BUMDes dan lain sebagainya. Maka untuk itu kita memerlukan menyiapkan tenaga-tenaga yang terampil. Nah, sekarang bagaimana kita menyiapkan tenaga yang terampil? Nah, kita sudah melihat ada perguruan tinggi kita di sini, baik STIPAS maupun juga IKTL dan sebagainya. Tetapi kita masih memerlukan juga tenaga-tenaga yang terampil. Untuk itu saya punya pemikiran, ke depan kita bisa membuat satu perguruan tinggi berbentuk politeknik. Nah, politeknik ini bisa menghasilkan orang-orang yang terampil pada bidang-bidang tertentu. Setelah itu, kita siapkan mereka modal dan mereka bekerja. Itu yang mereka mau mandiri. Tapi kalau tidak, mereka bisa tadi melalui BUMD yang kita buat itu bisa terserap. Yang kedua, untuk lebih mempercepat, kalau politeknik itu 4 tahunan, kita membuat balai latihan kerja. Sampai sekarang saya tidak lihat balai latihan kerja. Maka kita ingin membuat balai latihan kerja di mana anak-anak kita yang tadinya menjadi tenaga honorer, tenaga kontrak dan sebagainya, dan di tahun 2023 sudah tidak bisa lagi, maka kita ingin supaya mereka nanti ke depan bisa diberi keterampilan melalui balai latihan kerja. Terserah mereka nanti memilih apa, kita akan bisa meminta masukan-masukan supaya kita bisa siapkan ciri-ciri ataupun cabang-cabang keterampilan yang harus kita buat. Nah, kedua, kalau mereka sudah punya keterampilan begitu, kita memberi modal dari pemerintah. Kalau mereka sudah punya modal dan mereka mulai bisa mengembangkan usaha mereka, maka modal itu mereka kembalikan dan kita gulirkan lagi kepada yang lain. Jadi tidak bersifat dana hibah yang habis pakai selesai, tetapi dana ini bergulir. Sehingga hampir semua tenaga muda yang berniat untuk memiliki keterampilan yang khusus dan juga modal yang tersedia, silakan kita membantu. Saya kira demikian. Ini salah satu untuk mengatasi daripada masalah tenaga kontrak atau tenaga honor yang akan selesai di tahun 2023. Termasuk produk-produk dari Flores Timur akan diolah jadi bahan setengah jadi ya minimal ya? Ya betul, setengah jadi. Itu sehingga saya mengatakan bahwa ke depan itu ada hilirisasi produk. Maka produk-produk kita yang sekarang ada di Flores Timur ini, kalau dapat kita berusaha bersama-sama untuk supaya bisa setengah jadi tadi. Kalau perlu bisa jadi, misalnya contoh Jambu Mete. Sekarang harus keluar ke Momere. Kenapa kita tidak mendatangkan investor, menyiapkan sebuah pabrik dan lain sebagainya, atau setengah jadi atau jadi, kita bikinkan pabrik coklat atau jenisnya apa, ini produk yang lain yang bisa kita pasarkan keluar. Itu aja. Dengan begitu kan harga beli ke petani akan lebih tinggi ya? Betul, itu salah satunya. Saya ingin ke depan nanti, ya kita ingin memberdayakan masalah ekonomi kita. Jadi pemberdayaan di bidang potensi perekonomian yang ada di pedesaan, ya, yang di bidang pariwisata, kemaritiman dan sebagainya, kita angkat, kita mencari dengan sebaik-baiknya melalui BUMD dan BUMDes untuk potensi ini bisa diberdayakan demi kesejahteraan masyarakat. Berikut juga saya ingin supaya Kabupaten Flores Timur ini, mengapa kita tidak angkat menjadi Kabupaten Maritim yang terkandung di dalamnya adalah pariwisata dan juga kandungan lainnya yang bisa kita angkat, dan pemerintah pusat bisa kita ajukan bahwa ke pusat kita bisa ajukan Flores Timur menjadi Kabupaten Maritim. Berikutnya juga saya ingin Kota Larantuka. Ke depan itu kita perlu buat penataan yang lebih baik dan pemekarannya sehingga menjadi lebih luas. Potensi yang ada di Kota Larantuka ini kita bisa maksimalkan sedemikian rupa sehingga menjadi daya tarik yang sangat menarik bagi orang lain. Beberapa hal ini, dan yang terakhir yang perlu saya inginkan yaitu reformasi birokrasi. Kita menata sistem birokrasi kita dengan lebih baiknya berdasarkan pemerintahan yang baik dan bersih. Ini sangat penting. Di samping kita menempatkan para tenaga kita dengan sedemikian rupa, the right man on the right place, juga kesejahteraan mereka jangan kita lupakan. Ini sangat penting sehingga seimbang mereka bekerja dalam kedisiplinan dan kinerja yang baik, tetapi mereka juga
diperhatikan kesejahteraannya. Saya kira demikian. Ada beberapa hal yang ingin saya ke depan bagi Flores Timur yang baru, Flores Timur yang sejahtera dan bermartabat. Banyak orang meragukan bahwa Bapak sudah berumur, tidak bisa mengelola Kabupaten Flores Timur ini. Sangat lucu. Bagaimana bahwa banyak orang meragukan. Kita lihat saja Joe Biden, dulu Mahathir Muhammad, dengan usia yang lebih tua saja dari saya sekarang 65 tahun. Mereka sudah 80-an tahun lebih, masih energik, apalagi saya. Saya bisa dibandingkan dengan orang-orang muda yang biasanya kadang-kadang sudah sakit dibawa dengan pesawat dan lain sebagainya. Saya belum pernah berobat sampai harus dibawa dengan pesawat. Saya tiap bulan, mulai dengan tahun 2021, sudah tetap menyambangi, mendatangi Flores Timur sampai ke dusun-dusun. Pulau Adonara, Solor, daratan. Saya sudah jajakin, sudah sekian 1 tahunan lebih. Nyata tidak apa-apa, saya tetap energik. Jadi tidak apa-apa. Orang meragukan itu kan karena mereka sendiri mungkin belum bertemu dengan saya. Kalau bertemu dengan saya mau ajak lari supaya kita ngobrol-ngobrol sambil berlari-lari. Saya kira demikian.